Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun pemirsa YouTube berada. Kembali lagi di channel Aldino Kamarudin Santoso yang akan membahas berbagai hal, terutama tentang edukasi, pendidikan, dan sains dan teknologi, serta film. Oke, pada konten kali ini langsung aja. Ini kalau lihat mata Mas udah kayak zombie gitu ya, maksudnya ini matanya sayu-sayu sedap gitu. Jadi ini karena lagi ada pekerjaan yang rutin tiap semester yang menguras banyak energi karena harus begadang. Ya karena salah saya sendiri sih, maksudnya kayak karena saya sendiri aja sih. Jadi oke, hari ini adalah hari bagi raport untuk semester 2 atau semester genap, yang mana ini seragamnya masih seragam tadi bagi raport. Jadi ini syutingnya Jumat malam, tadi siang bagi raport, dan mulai Kamis malam sebelumnya itu sehari semalaman nyetak raport, dan alhamdulillah hari ini sudah terbagikan rapor-rapor yang sudah selesai dan layak untuk dikonsumsi atau dinikmati oleh orang tua serta para siswa masing-masing. Saya ucapkan selamat untuk semua yang sudah terima raport hari ini. Dan moga-moga itu menjadi evaluasi pembelajaran atau evaluasi hasil belajar yang cukup memadai untuk digunakan sebagai pegangan atau pedoman supaya berkembanglah proses belajar ke depannya gitu kan. Dan selamat untuk yang sudah naik kelas, dalam artian kalian akan mendapatkan tingkat yang lebih lanjut lagi di kelas, yang kelas 10 naik kelas 11, yang kelas 11 naik kelas 12, yang 12 sudah lulus kemarin. Nah, itu semoga mendapatkan tempat atau yang dituju dengan sesuai dengan harapannya. Kalau nggak sesuai harapan ya berarti pindah harapan ke yang lain yang menerima atau yang lebih cocok lagi. Oke, baik. Karena saya memegang kelas 10, jadi alhamdulillah tadi udah bertemu dengan orang tua kelas 10. Ini kelas 10 keperawatan 2 di sekolah tempat saya bekerja. Sebelum saya bahas tentang rapotan ini, background-nya masih pelatihan komite pembelajaran. Jadi kebetulan ini juga di sela-sela kesibukan mengikuti pelatihan, karena ini Zoom, ngerekamnya pakai Zoom. Jadi ini background-nya belum saya ganti, nggak apa-apa, biar kelihatan ikut pelatihan gitu. Di sela-sela rapotan, pelatihan, wah, luar biasa sibuk. Tapi tetap bisa konten. Nah, itu adalah salah satu trademark gitu kan. Jadi guru itu harus kreatif, membagi waktu dengan baik, walaupun harus berkorban mata sayu-sayu. Nggak apa-apa, yang penting demi pendidikan dan demi masa depan anak bangsa. Oke. Baik, saya akan mereview sedikit tentang kegiatan bagi rapor pada kali ini. Saya melihat bahwa ini kebetulan ini kita review saya review anak wali saya yang memang setahun ini mereka belajar, dan saya sebagai wali kelasnya berarti mengamati perkembangan mereka mulai dari awal masuk, mulai dari evaluasi yang bisa digambarkan dengan angka berupa nilai dari tiap mapel, atau raport berupa karakter yang penggambarannya adalah melalui deskriptif ya, atau menceritakan misalkan si anak ini seperti apa sih di sekolah gitu, seperti apa sih sifat-sifatnya, apakah baik, buruk, atau apakah sudah sesuai dengan norma atau adab dan sebagainya gitu kan. Oke, saya mencermati berbagai hal, yang mana yang paling umum beberapa kata untuk mendeskripsikan raport anak wali saya semester ini adalah banyak perkembangan yang sangat signifikan atau progres yang sangat bagus untuk kegiatan mereka dalam belajar. Yang paling kentara adalah penyelesaian nilai yang tadinya remedi menjadi tuntas itu lebih cepat. Nah, ini sangat saya apresiasi untuk anak-anak wali saya yang nonton video ini. Ya, nggak apa-apa, GR-GR bangga dikit ya, kalau kalian merasa bangga. Karena memang menurut saya ini pendidikan yaitu merubah karakter atau yang tadinya kurang baik menjadi berkembang menjadi lebih baik, walaupun proses itu hanya sedikit, tapi itu juga sudah bagian dari pendidikan. Jadi kalau yang tadinya malesnya levelnya kronis gitu kan, sekarang malesnya jadi nggak terlalu kronis, ya berarti kan lumayan gitu kan. Jadi udah ada perkembangan, nanti ditambah seiring berjalannya waktu menjadi lebih baik, dan itu terjadi gitu kan. Karena saya rasa begini, kemungkinan sih gini, semester 1 yang lalu banyak terjadi anak-anak yang ngerjain tugas mepet-mepet, mau rapotan, diancam dulu. Ya gimana ya? Kamu nggak rapotan kalau nggak tuntas nilainya. Dan itu masih santai gitu kan. Sampai akhirnya H-1 tuh masih ada yang banyak sekali yang remedi. Nah, sekarang sudah mendingan ya. H-1 paling tinggal beberapa orang saja yang belum bisa menuntaskan. Dan ini menurut saya sudah suatu proses yang luar biasa gitu kan. Oke, itu adalah salah satu review yang
paling umum ya, gambaran umum ya. Ya walaupun di antara yang berkembang itu juga ada terjadi yang penurunan, gitu. Tapi saya rasa penurunan ini tidak terlalu jauh, maksudnya tidak terlalu ekstrim gitu kan. Walaupun memang beberapa menganggap penurunan itu ada yang terjadi pada tingkat ranking misalnya. Nah, ini yang kedua, saya akan masuk ke ngomongin ranking gitu kan, ngomongin peringkat gitu kan. Nah, setelah saya lihat progres secara umum itu kebanyakan anak udah lebih baik dalam proses belajar, terbukti dari penyelesaian yang lebih cepat. Ini tapi tetap aja masih banyak yang berpatokan bahwa rapotan itu patokan ranking gitu kan. Rapotan ranking berapa? Rankingmu naik, peringkatmu naik, dapat peringkat nggak, 10 besar nggak? Nah, seperti itu. Ya ini menjadi suatu pandangan yang menurut saya sekarang ini ya entah relevan atau nggak relevan, itu subjektif sekali ya. Ada yang orang-orang tua atau orang-orang yang melihat rapot itu ketika rankingnya itu naik berarti ada progres. Ketika rankingnya turun, nah ini seolah-olah judgement atau penghakiman bahwa wah dia ini nggak belajarnya nggak baik ini selama 1 semester itu kan. Atau ini ada apa ini kok turun kayak gini. Nah, ini menurut saya untuk sekarang ini apa ya udah mulai bergeser lah hal-hal seperti itu harusnya ya. Karena ukuran penilaian ini sekarang ini menjadi tidak hanya mutlak pada angka menurut saya. Karena apa? Kurikulum belajar itu sekarang udah berubah. K13 kemarin, kurikulum 2013. Lalu ada revisi tahun 2017 dan sekarang kurikulum geser lagi mulai beralih ke kurikulum transisi pandemi dan kurikulum Merdeka Belajar, yang mana Merdeka Belajar lebih menyesuaikan ke kondisi bagaimana para siswa. Ya walaupun itu juga masih proses juga ya. Nah, jadi kalau saya melihat sudut pandang lain dari nilai ini ya, menurut saya ya, ketika nilainya anak itu turun, bukan berarti juga dia itu belajarnya nggak bagus. Nah, ada juga tinjauan sudut pandang saya adalah, loh anak lain itu lebih bagus lagi gitu loh. Progresnya lebih cepat. Misalkan peringkat 1 sama 2, 3, 4 gitu kan. Semester 1. Semester 2 yang 4 naik jadi 1, yang 1 turun. Misalkan seperti ini contoh. Nah, apakah berarti yang nomor 1 ini mengalami penurunan? Iya, secara angka iya. Tapi apakah secara overall di penilaian dia itu turun? Bisa jadi enggak. Karena nomor 4 ini bisa jadi melangkah jauh, melejit jauh, sampai akhirnya ya dia ekstrim perubahannya. Nah, yang satu ini ya stabil dia nilainya, tapi kekejar gitu aja sih. Dan itu bukan berarti si anak itu, si nomor 1 itu dia menurunnya belajar, dia lo stabil itu. Tapi mungkin ada yang lebih bagus lagi lah. Itu tinjauan sudut pandang lain dari saya ya sebagai guru yang kurang lebih 5 tahun ini ngajar dan melihat bahwa oh ternyata masih banyak ya yang berpatokan pada ranking dan akhirnya menjadi kayak penghakiman bahwa oh ranking sekian ini buruk, ranking sekian bagus ya. Walaupun itu juga dipakai nanti ya. Siapa tahu nanti ada perankingan untuk masuk perguruan tinggi. Tapi lebih utama sih melihat menurut saya ya melihat isi raport itu adalah si anak ini potensinya di mana sih yang paling tinggi gitu menurut saya ya. Jadi tahu misalkan oh nilai misalkan kemampuan eksak sains itu kan tinggi-tinggi. Berarti si anak ini jago ini ya berpikir logis sistematis sains ilmiah itu kan. Atau si anak ini ketika dirapot nilai sejarah, nilai PPKN, nilai sosial humanioranya tinggi. Berarti si anak ini mungkin punya potensi kecerdasan sosial, kecerdasan untuk analitik atau ya yang sifatnya itu bisa nalar itu bagus. Mungkin seperti itu. Atau mungkin anak ini jago di penjaskes olahraga gitu kan. Ya seperti itu. Itu menurut saya lebih banyak seperti itu sih. Walaupun ini kan kebetulan saya ngajar di SMK ya, kejuruan. Berarti yang sebenarnya yang utama adalah nilai kejuruannya ya. Jadi dilihat, jadi kalau kejuruannya bagus ya berarti cocok nih anak ini sekolah di SMK jurusan ini gitu kan. Tapi kok ternyata, loh kok segini nilainya lah. Berarti kan mungkin ada kalanya, oh si anak apakah cocok dengan jurusan ini? Apakah dia dapat berkembang gitu kan? Ya itu yang mungkin menjadi apa namanya faktor yang harusnya dilihat lebih jauh lagi ya, kayak gitu. Atau beginilah ya paling enggak kalau mau lihat ranking lihat progres dari semester sebelumnya bagaimana, semester 2 ini bagaimana, apakah mengalami peningkatan atau terdapat penurunan. Nah, kalau terdapat penurunan, ya ini masalahnya apa? Apakah memang pelajarannya tambah rumit atau mungkin semester 2 ini terlena dengan semester 1 gitu kan. Maka dari itu kebetulan di rapor kemarin saya sudah menuliskan beberapa catatan akademik dan karakter
Jadi kenapa saya sering mata sayu atau ngantuk ketika rapotan karena habis begadang. Kenapa kok begadang? Saya memang suka ngerjain rapot itu suasana malam-malam yang udah sepi semua, ruangan kosong gitu kan. Karena eh, kayak apa ya? Saya ingin mengarang kata-kata untuk catatan akademik, catatan karakter itu yang istilahnya kayak menyesuaikan benar-benar kondisi anaknya gitu. Ada kalanya kan rapot itu ada defaultnya gitu, ada template-nya yang bisa dipakai dan itu mungkin secara umum. Tapi saya pengen bercerita bagaimana sih si anak ini, kondisi realnya gimana? Apakah dia butuh motivasi, ataukah dia ini suka di pelajaran tertentu saja, ataukah dia ini tipikal yang umum gitu kan? Dia bisa jago di semuanya. Tapi akan dia menjadi orang yang umum atau dia spesifik di bidang tertentu lah. Itu pengen bercerita. Jadi kadang sampai malam itu karena yang paling susah menurut saya sih masukin itu ya kata-kata untuk bagaimana nih? Apakah jangan-jangan anak ini nanti malah down kalau saya kasih kata-kata ini gitu kan? Akhirnya saya berpikir moga-moga nggak down ya dengan kata-kata saya di rapor gitu kan. Jadi kayak termasuk yang karakter. Saya melihat sih anak-anak ini seperti apa karakternya. Nah, dan memang terutama itu yang paling kelihatan ya atau menonjol ya, karena memang ada anak yang pendiam-pendiam yang nggak terlalu jadi ya mungkin saya pakai yang umum deskripsinya, tapi ada anak-anak yang menonjol, misalkan dia sangat kreatif, setiap pelajaran bisa bikin video atau setiap pelajaran bisa mengutarakan beberapa hal yang di luar dugaan dan tetap masuk gitu kan. Nah, itu saya ceritakan gitu di raport karakter gitu kan. Jadi dia sangat kreatif, dia jago atau dia sosok yang membantu orang tua walaupun nggak disuruh, berarti kan dia punya karakter mandiri yang kuat. Atau dia bisa memanajemen waktu dengan baik, kuliah, sekolah sambil kerja, sekolah sambil jualan. Wah, ini berarti kan skill yang mungkin tidak diajarkan secara langsung di mapel, tapi ini skill bertahan hidup yang sangat luar biasa ketika dia nanti setelah lulus gitu. Dan ini patut diapresiasi, menurut saya seperti itu. Jadi mungkin itu sementara ini review tentang rapotan hari ini. Jadi ada banyak hal yang harusnya ditelaah dari raport itu, tidak hanya masalah angka, tidak hanya masalah ranking. Walaupun ya angka dan ranking itu menunjukkan sesuatu yang bisa terukur ya. Karena kalau omongnya deskripsi itu kan kadang gelambiar atau ya menurut Pak Aldino seperti itu, menurut saya seperti itu, menurut guru lain seperti apa. Itu kan masih subjektif ya. Kalau angka kan jelas nih, diukur nih, dia 100, 90 atau 40 lah. Ya, teman, menurut saya ini untuk menilai kapasitas pendidikan manusia itu haruslah lebih luas lagi memandang sudut pandang untuk si anak itu, karena manusia itu kan unik ya, ada karakter, ada motivasi yang penggerak, pendorong, penarik, atau bagaimana dia cara belajarnya, dia suka cara belajar yang di kelas, mendengarkan atau melihat atau membaca atau bahkan sukanya praktek. Nah, ini juga banyak hal. Jadi itu saja, mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid yang nonton video ini. Moga menjadi bahan pertimbangan. Kalaupun tidak cocok juga nggak apa-apa. Toh ini juga pendapat saya dan Bapak dan Ibu sekalian juga punya pendapat. Untuk para siswa, disyukuri saja apa yang kalian terima hari ini. Dan menurut saya itu juga bukan hasil kalian 1 hari 2 hari, tapi kurang lebih selama 1 semester ini dan 1 semester kemarin di semester 1 itu kan. Yang paling besar ini semester ini. Dan kalian lihat itu di situ. Selama 1 semester kalian ngapain aja? Apakah kalian sudah benar-benar menerima dengan baik belajar? Apakah kalian sudah nyaman dengan kondisi belajar? Atau mungkin kalian juga bisa sampaikan evaluasi untuk Bapak dan Ibu guru supaya ke depannya juga Bapak dan Ibu guru bisa meningkatkan kompetensi mengajarnya supaya kalian juga mendapatkan benar-benar apa yang seharusnya didapatkan ketika bersekolah atau menjalani kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Silakan tinggalkan komen, like, dan subscribe. Silakan komen topik-topik apa yang akan diangkat berikutnya. Karena ini konten cepat saja, jadi di sela-sela kesibukan, makanya dari itu tidak perlu banyak edit atau tidak perlu banyak aneh-aneh. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.